Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfanisan Kurniawan, NIM O01201027 dari Prodi PJKR 20. Nah, kembali lagi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji Pirate Simple T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum menuju ke aplikasi SPSS, kita mengetahui dulu dasar atau pengertian dari uji Pirate Simple T-Test. Merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Pirate Simple T-Test umumnya berupa data berskala interval atau rasio. Uji Pirate Simple T-Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu, jika penelitian yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, maka pengujian hipotesis menggunakan uji independen sampel T-Test. Oke, kita lanjutkan menggunakan langsung aplikasi SPSS. Oke, kali ini kita melanjutkan menggunakan aplikasi SPSS. Yang kita akan menguji yaitu Pirate Simple Test menggunakan aplikasi SPSS. Yang perlu kita siapkan merupakan data kita yang sudah kita siapkan. Ini kita masukkan nanti ke aplikasi SPSS. Yang pertama kita lakukan yaitu memberi nama ke variabel view. Yang pertama pre, yang kedua false. Nah, untuk labelnya kita isi pre-test, yang kedua post test. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ke data view, akan muncul dua kolom. Nah, ini kita masukkan data kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah seperti ini, ada 19 data yang kita uji. Kita ke analyze, kedua ke compartments, ketiga ke Pirate Simple Test. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Nah, yang pertama kita pindah ke sebelah kanan yaitu yang pre-test, yang kedua ke post test, kemudian oke. Nah, akan muncul data seperti ini. Data ini yang akan kita implementasikan atau implementasikan. Kita baca. Saya sudah siapkan di sini. Nah, ini untuk yang Pirate Simple Statis ya. Untuk yang Pirate Simple Statis ini merupakan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yaitu nilai pretest dan post test. Nilai pretest diperoleh rata-rata 64,263, sedangkan yang post test memiliki rata-rata 83,1053. Nah, jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 19 orang. Untuk standar deviasinya ada yang pretest itu 8,94, yang post test 8,92. Karena nilai rata-rata hasil belajar di tes itu lebih kecil daripada post test, maka secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dengan post test. Nah, ini merupakan deskripsi dari Pirate Simple T-Test. Yang kedua adalah Pirate Simple Correlation. Nah, bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel pretest dan post test.
Ini menunjukkan hasil korelasi. Berdasarkan output ini diperoleh nilai signifikansi 0,746. Nah, 0,746 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dan variabel post-test. Yang terakhir ini merupakan data yang paling penting untuk pengambilan keputusan pilot simple test. Output yang ketiga ini adalah output yang terpenting, karena pada bagian ketiga ini kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dari data kita. Syarat pengambilan keputusan ini merupakan syarat kita mengambilkan keputusan pada simple test. Yang pertama, nilai signifikansi lebih kecil 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perilaku yang diberikan pada masing-masing variabel. Yang kedua, nilai signifikansinya lebih besar 0,5 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dan variabel akhir. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah 0,000. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan perilaku yang diberikan dari masing-masing variabel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait uji pilot simple test. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.